bersyukur ya Bapa, kami boleh menikmati anugerah-Mu yang besar, kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Kami telah memuji dan mengagungkan Engkau, bila apa yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya Engkau akan berbicara pada setiap kami lewat hamba-Mu. Mohon pengurapan-Mu ya Bapa, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, dan biar apa yang kami perkatakan itu adalah isi hati-Mu ya Tuhan, dan ini akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman-Lah, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, bukan ungkapkan rahasia firman-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan ini di dalam tangan kasih. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, sudah duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang percaya. Bagaimana Bapak Ibu saudara dan saya, setiap orang percaya itu harus bisa membiasakan atau melatih bagaimana kita bisa mentaati kebenaran firman Tuhan. Ini sesuatu yang kelihatannya abstrak. Dan ini tentu sulit kita lakukan secara konsisten. Tapi mari kita belajar, kita mau membiasakan bagaimana kita mentaati firman Tuhan yang sudah memperkaya, mengisi bejana hati kita. Ya. Jadi bagaimana kita memandang bahwa kebenaran firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita memiliki konsep dalam pikiran kita, ya seperti orang yang tanpa oksigen, ya seperti ikan yang kekurangan oksigen itu megap-megap. Di dalam perjanjian lama bisa dikatakan dia megap-megap oleh karena apa? Haus akan firman. Jadi bagaimana kita ini bisa memiliki perasaan seperti itu? Ya. Karena saya mengatakan demikian karena kebanyakan orang percaya ini meremehkan hal ini. Ya, meremehkan hal ini. Saya pun juga belum terlalu lama menganggap bahwa firman itu penting. Ya. Dulu soal ibadah saya cukup rajin, bahkan mungkin sangat rajin, ya. Tetapi motivasi saya ketika datang ibadah itu bukan karena saya ingin mendengar firman. Ada juga sih ingin mendengar firman, tetapi kurang kuat. Jadi kurang kuat, tidak seperti sekarang, jauh. Dulu saya datang ibadah itu ya karena ada perasaan tidak enak gitu. Itu sebenarnya tidak boleh. Kita datang ibadah itu nggak boleh ada perasaan nggak enak sama siapapun. Nggak boleh. Jadi kita datang ibadah itu harus benar-benar kita memang memerlukan lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita ibadah itu memang kita benar-benar perlu firman Tuhan. Ya, benar-benar kita perlu itu firman. Alkitab katakan bagaimana sampai kita tuh megap-megap. Ya, jadi kayak ikan yang kehabisan oksigen, perlu sekali. Karena memang kalau kita menyaksikan kebanyakan orang ini meremehkan hal ini. Meremehkan hal ini dan mereka tidak merasa perlu. Ya, ini yang menyedihkan. Mereka tidak merasa perlu. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita, pada diri orang-orang yang kita kasihi. Karena inti dari ibadah itu adalah
kita harus merasakan, kita harus merasakan lawatan Tuhan lewat ibadah itu, khususnya lewat pemberitaan firman. Kita merasakan saya diberkati. Ya. Sekalipun mungkin berkat itu mungkin kualitasnya tidak sama antar satu gereja dan gereja lainnya, atau antar masing-masing hamba Tuhan berbeda. Tapi pasti ada berkat yang bisa kita terima, bisa kita nikmati. Tetapi memang saya perhatikan tidak mudah untuk membawa atau menjadikan seseorang itu memiliki ketagihan firman. Itu tidak mudah. Ya, karena apa? Diri kita sendiri, coba kita koreksi diri kita. Ya, kita introspeksi. Apakah diri kita itu sudah ada perasaan lapar dan haus akan firman? Kalau diri kita saja tidak ada lapar dan haus akan firman, kita tidak mungkin bisa memotivasi orang lain untuk dia supaya lapar dan haus akan firman. Tidak bisa. Lah, kita sendiri aja tidak ada lapar dan haus kok. Ya. Maka sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah dewasa, sebagai seorang oma opa, harusnya ada lapar dan haus akan kebenaran firman itu harus ada dalam setiap diri orang percaya. Ya. Tapi sekali lagi memang sulit, tidak mudah menjadikan seseorang, kita membawa orang lain untuk dia itu memiliki rasa lapar dan haus akan firman, itu sulit, tidak mudah. Karena kita pun mungkin belum seperti itu. Ya. Jadi kalau gereja-gereja itu penuh, itu belum tentu mereka semua lapar dan haus akan firman. Saya tidak terlalu yakin. Kalau memang dia datang benar-benar untuk dengar firman, saya tidak terlalu yakin. Karena saya dulu pun ada di dalam situ. Ya. Seminggu nggak ketemu ibu ini, seminggu nggak ketemu bapak ini, kangen rasanya. Wah, nanti ngobrol asik gitu ya. Apalagi kalau masing-masing jemaat itu rumahnya jauh-jauh gitu. Nah, itu tempat reuni, ketemuan di gereja. Jadi spiritnya belum tentu dia mendengar firman, belum tentu. Ada sih, mungkin ada, tapi nggak kuat. Lah, bagaimana kita? Mari kita memperkarakan diri kita dulu. Ya. Memperkarakan diri kita dulu, bagaimana kita itu memiliki lapar dan haus akan firman. Kalau sudah, nanti kita tularkan, kita bawa mereka. Ya, kita dorong. Jadi kita itu lebih mudah membawa orang lain datang ibadah, itu lebih mudah. Yuk ibadah, oke. Tapi bagaimana kita membawa supaya kamu lapar dan haus akan firman. Kamu edik ketagihan sama firman. Sulit. Lebih mudah bahwa mereka datang ibadah. Apalagi kalau gerejanya itu dekat mall. Waduh, gerejanya dekat pertokoan. Nanti ada yang dibidik, nanti habis gereja belanja, udah pecah fokusnya. Ya. Ini yang memang harus kita akui. Ya, harus kita akui. Saya juga pernah mengalami hal itu. Tetapi puji Tuhan, ketika saya mendengar firman Tuhan yang memang benar-benar kuat dan memberkati saya mulai ada rasa lapar dan haus. Saya kalau hari ini nggak datang rugi. Saya tunggu hari itu, hari Selasa, hari Sabtu itu saya tunggu. Ya. Nah, ini yang perasaan seperti ini. Karena saya ibadah di tempat itu, saya nggak kenal seorang pun, tidak ada yang kenal. Maksudnya yang akrab satu orang pun nggak ada. Ya paling cuma say hello. Beda kan kalau ke gereja, wah kita akrab. Ya, tapi fokusnya apakah datang ke gereja mau benar-benar merindukan lawatan Tuhan itu, atau yang lain yang kita nantikan. Jadi ketika saya mengalami perasaan lapar dan haus akan firman itu, jarak itu nggak jadi masalah. Ya nggak bisa naik. Saya setir mobil bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Itu kalau dihitung secara uang, waduh banyak banget itu. Tolnya 3 kali
3 kali sana, nanti pulang ke rumah. Belum bensinnya, belum capeknya. Tapi karena saya merasa perlu, ya, ketika saya dulu masih belum pensiun, bisa saya jalani, nggak masalah. Masalah bensin tol nggak masalah, ya, nggak masalah sama sekali. Itu jauh. Pulang sampai di rumah jam 9, setengah 10. Sabtu libur-libur kita pergi ke sana. Ya. Itu benar-benar saya ingin mendengar firman, karena di gereja itu nggak ada yang kenal. Maksudnya nggak ada yang akrab sekali, nggak. Ya. Nah ini yang bagaimana membangkitkan diri kita sendiri, habis itu kita tularkan, kita transformasikan semangat ini pada orang-orang yang kita kasihi. Bisa anak kita, bisa menantu kita, bisa cucu kita. Ya. Masalahnya adalah ibadah itu tidak otomatis membuat seseorang memiliki haus akan firman. Jadi ketika kita ibadah, itu tidak otomatis. Ibadah yang kita hadirkan itu akan membuat otomatis seseorang itu terus memiliki lapar dan haus akan firman. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Coba perhatikan aja. 5, 10, 20 tahun ibadah, coba. Rasa lapar dan haus akan firman ada nggak dalam diri orang ini? Padahal dia ibadah udah berapa ribu kali tuh kalau 10 tahun. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya, jadi frekuensi seringnya kita ibadah itu tidak akan otomatis membuat seseorang itu memiliki lapar dan haus akan firman. Enggak otomatis. Ya. Jadi diri kita yang harus membangkitkan, dan yang kedua yang penting, firman yang disampaikan itu memang benar-benar firman yang memberkati. Ya. Firman yang memberkati, yang buat kita itu mengerti. Jadi aku ngerti sekarang kekristenan. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang percaya itu rajin ibadah, setia, bahkan mungkin dia terlibat dalam pelayanan, dia membawa persembahan dengan setia, ya, ya, terlibat sangkur lah, pelayanan lah, ya, ibadah rajin, tapi tetap haus dan lapar akan firman itu tidak ada. Dan yang menyedihkan ini yang saya perhatikan, jemaat merasa aman. Tahu maksudnya? Jadi jemaat itu aman, aku udah ibadah, aku udah membawa persembahan perpuluhan, aku udah membawa persembahan syukur, aku membawa persembahan tantangan, aku udah ibadah, aman. Seolah-olah dia nanti kalau mati otomatis masuk surga. Wah, ini yang mengerikan. Ini yang paling mengerikan. Ya, yang paling membahayakan ketika di dalam setiap orang percaya dia merasa aman. Dia merasa aman karena sudah ibadah, bawa persembahan, terlibat dalam pelayanan, bahkan mungkin jadi diaken atau menjadi staf penggembalaan, pendeta muda kayak pendeta pembantu kayak pendeta pratama. Ya. Dia merasa aman. Wah, ini yang membahayakan. Dan dalam benaknya dia kalau mati udah pantas masuk surga, layak dipermuliakan. Nah, kalau orang-orang ini, kalau boleh ini hanya berandai-andai, ya, ngumpul bareng nih orang-orang yang udah merasa aman. Terus saya tanya, atau ada yang mempertanyakan, kalau Bapak Ibu sudah menjalani kekristenan seperti ini terus merasa aman, pantas masuk surga, dipermuliakan. Ya. Kebayang nggak di sana nanti yang ada di sana Petrus, Paulus, Yohanes, ya, hamba Tuhan abad pertama yang matinya digorok, yang matinya digantung. Coba, pantas nggak kita ada di sana bersama mereka, yang mereka sudah mempertaruhkan hidupnya. Terus kita nggak ada pertaruhan, terus kita pantas layak. Nah ini yang sering saya renungkan, rasanya tidak pantas deh. Kita belum ada segininya dengan mereka. Kita itu hampir nggak ada pertaruhan. Ya, nah ini yang bisa, konsep yang ada dalam diri orang percaya yang bisa menyesatkan. Bahkan yang menjadi hamba Tuhan, pendeta pun nggak boleh
Dia merasa aman hanya karena dia melayani. Dia merasa aman hanya karena dia full timer. Waduh, Alkitab tidak ada dasarnya full timer terus lebih dipermuliakan, tidak ada. Alkitab tidak mengatakan bahwa seorang pendeta, gembala sidang, ketua sinode lebih mudah masuk surga. Kagak ada. Yang ada adalah barang siapa yang melakukan kehendakku. Ya. Jadi orang yang rajin ibadah pun tidak boleh merasa aman. Karena dia sepanjang dia belum memiliki lapar dan haus akan firman. Mengerikan. Yang ibadah. Lah sekarang kita bicara, apalagi yang tidak pernah ibadah. Kita kan ketemu orang-orang Kristen, orang percaya nggak pernah ibadah. Yang ibadah saja Anda tidak boleh merasa aman, apalagi yang nggak pernah ibadah. Nah ini yang menjadi kekristenan, yang menjadi keprihatinan kita. Yang menjadi keprihatinan kita. Dan rangkaian dari semua ini, jadi orang rajin ke gereja, rajin melayani, buat persembahan, pokoknya rajin, tapi dia tidak memiliki lapar dan haus akan firman, karena dia tidak memiliki rasa lapar dan haus akan firman, mereka nggak mungkin dipuaskan, karena yang dipuaskan dia lapar dan haus. Nah ini yang saya katakan, karena mereka tidak ada lapar dan haus akan firman, mereka merasa nyaman, mereka merasa cukup, waduh nyaman, udah tenang. Nah ini yang repot ini. Kalau ini terjadi pada banyak tempat, banyak gereja, akhirnya yang ini menjadi keprihatinan kita akan menemukan orang-orang percaya dengan kualitas manusia batinnya yang rendah. Dan kita nggak boleh menolak fakta ini. Orang percaya dengan kualitas manusia batinnya yang rendah, dan orang seperti ini bisa mengganggu dalam pelayanan. Dan orang seperti ini yang cukup membahayakan, dia bisa menjadi batu sandungan orang yang ingin rajin, orang yang ingin bertumbuh. Ada kan orang-orang baru Kristen dia mau semangat, tapi dia lihat itu orang itu aja yang udah Kristen puluhan tahun hancur juga, karakternya buruk juga, ya. Ini kenyataannya kita akan menemukan orang-orang percaya dengan kualitas manusia batinnya yang sangat rendah. Nah ini saya ngomong begini ini bukan tanpa dasar. Saya mengerti. Buktinya apa? Ribut-ribut perselisihan dalam gereja yang tidak pernah selesai. Ada aja perselisihan. Si A sama si B, ntar si B nanti selesai si A sama si D, ntar selesai lagi si E sama. Ada aja perselisihan itu. Ya memang kita nggak mungkin nggak berselisih, tetapi yang menyedihkan selalu timbul, dan ini seperti bara api yang tidak pernah padam. Ya memang mungkin diizinkan, ya pasti diizinkan, ya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi kalau yang berselisih itu orangnya itu juga, apalagi dia menyandang status pelayan Tuhan, pembela sidang, ya pendeta muda, itu kan sedih. Dan kenyataannya kita menemukan hal ini di gereja. Ya, nanti belum lagi akan menjadi nyata ketika sidang raya sinode, mubes pemilihan ketua umum. Waduh. Ya, Bapak Ibu kan belum ini. Kalau mengikuti itu bisa sedih lagi nanti. Bisa sedih lagi. Jadi di situ kita akan melihat asli, wajah asli hamba Tuhan itu akan nampak di situ. Egonya, emosinya, ya, nampak di situ. Dulu katanya nih sampai ada lempar-lemparan kursi. Itu yang dikatakan yang udah para gembala sidang yang bangga dengan waduh berbahasa roh, kalau melempar kursi nggak mungkin lah kalau orang berbahasa roh, mestinya yang benar. Kalau memang dia dikatakan dibaptis roh, melempar kursi nggak pantas itu.
Belum lagi kita lihat di medsos itu sesama hamba Tuhan udah berantem di medsos itu. Saya tadi siang ngikutin, waduh, ya begitu. Ya kita nggak mungkin dong ngomong, wah ini manusia batinnya bagus. Nggak mungkin kita ngomong begitu. Siapapun mereka. Oh dia kan pendeta besar dengan jemaat puluhan ribu, nggak peduli. Wong gereja setannya juga pengikutnya puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi pengikut banyak itu tidak mencerminkan dia benar. Coba kita lihat aliran-aliran kekristenan yang jelas-jelas sesat, itu memang pengikutnya sedikit. Ya saya nggak harus sebutkan, tapi bisa sendiri kan, itu bukan ribuan, jutaan. Saya menyaksikan perselisihan hamba-hamba Tuhan yang saya rasa dipakai Tuhan di medsos itu. Waduh tadi, waduh kasar, waduh ya udahlah. Maka saya setuju dengan Bapak Ketua Umum kita. Awas kalau ada yang muncul di medsos, pecat. Nggak boleh ngomong gitu. Khotbah saja, jangan dilatih. Ya, karena pertentangan itu 600 tahun yang lalu udah pertentangan antara doktrin A, doktrin B sampai bunuh-bunuhan. Disingkirkan secara kasar, secara halus. Ya, tidak penting. Ya, saya mengatakan hal ini karena setiap Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu harus memiliki pemahaman firman yang cukup. Itu penting. Ya, bagaimana kita memiliki pemahaman firman yang cukup dengan kualitas dan kuantitas yang cukup? Kalau rasa lapar dan haus saja tidak ada dalam diri kita, nggak mungkin. Ya, jadi kalau kita nggak memiliki rasa lapar dan haus akan firman, nggak mungkin kita memiliki kuantitas dan kualitas firman Tuhan yang cukup, yang memadai, yang memang harus ada dalam diri kita. Padahal itu penting Bapak Ibu. Ya, pemahaman firman Tuhan yang terakumulasi. Ya, jadi akumulasi dari pemahaman firman ini akan membuat orang percaya itu imannya kokoh. Imannya kokoh. Ya, jadi akumulasi dari pemahaman firman yang lengkap, diisi firman, imannya tambah kokoh. Orang seperti ini kecil atau gimana ya, harus saya katakan nggak mungkin murtad dia gara-gara pasangan hidup terus dia pindah agama, nggak mungkin. Ya, gara-gara jabatan dia rela berbuat curang. Ya, gara-gara kedudukan dia rela menyingkirkan orang lain, nggak mungkin. Ya, dia akan memiliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh, dan orang-orang seperti ini pasti hidupnya akan lebih mudah diarahkan untuk mengerti hati Tuhan. Atau mungkin tanpa diarahkan pasti mereka tuh akan terus menggeliat dia menjadi orang-orang yang mengerti hati Tuhan. Ya. Iman yang di sini yang saya katakan adalah iman itu adalah apa? Penurutan akan kehendak Allah. Iman ada macam-macam iman, tapi salah satu iman yang menyelamatkan adalah iman itu adalah penurutan akan kehendak Allah, penurutan akan kehendak Tuhan. Ini arti iman yang benar, arti iman yang menyelamatkan. Ya, nanti ada lagi iman asalku jamah sembuh. Nah, ini iman karena dia mengakui ada kuasa ilahi. Iman juga, tapi iman seperti ini nggak menyelamatkan. Ingat, iman seperti ini nggak menyelamatkan. Ya. Jadi makin banyak, ya, baik kuantitas maupun kualitas kebenaran firman yang mengisi bejana hati kita, iman kita akan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Padahal iman ini dikatakan salah satu hal yang penting bagi orang percaya. Iman, pengharapan, dan kasih. Memang yang paling penting kasih, tapi iman tidak bisa disepelekan. Orang seperti ini, dia mau digorok pun nggak akan menyangkal. Mau digorok lehernya pun nggak akan menyangkal. Imannya loh kuat. Lebih baik mati daripada dia harus jadi perampok. Ya.
daripada dia harus jadi pencuri, dia rela mati kelaparan. Rela mati kelaparan. Tapi biasanya orang seperti ini nggak mungkin mati kelaparan. Tuhan pasti gerakkan orang-orang yang akan menolong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Karena cucu orang benar tidak mungkin meminta-minta. Ingat, cucu orang-orang benar, anak keturunan orang-orang benar tidak mungkin meminta-minta. Coba dibaca Roma pasal 10 ayat 17. Ya, Ibu Ori yang keras. Roma 10 ayat 17. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini saya rasa semuanya udah pasti pernah dengar, ya. Yang seringkali jarang, yang jarang dipertanyakan, kenapa kok nggak firman Allah, kok nggak firman Allah, kok firman Kristus? Ya. Ya. Pasti nggak mungkin nggak ada alasan, pasti ada alasannya. Firman Kristus, remato Kristo. Jadi artinya apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dari firman-firman yang membahas, yang mengupas, yang menceritakan tentang Kristus, pribadinya, pengajarannya, kedatangannya, semuanya berkenaan tentang Kristus. Itulah yang dikatakan Injil. Kan Injil, firman Kristus banyakkan di Injil. Nah, maka dikatakan Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi firman Kristus atau Injil itu pusat kebenaran yang tidak boleh, ya, kita tidak boleh tidak mengerti. Harus mengerti. Harus mengerti. Ini jelas dikatakan bahwa pendengaran akan firman Kristus. Artinya apa? Orang harus sering mendengar. Lewat apa? Ya sudah, lewat ibadah seperti ini, lewat kita dengar kaset YouTube khotbah. Mendengar, harus mendengar. Yang membuat iman orang itu makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Pada satu saat nanti dia pertumbuhan itu begitu kuat sehingga di akhirnya dia bisa memahami dengan lengkap dan benar hakikat Kristus. Ya, dia nggak hanya Tuhan Yesus mati menebus dosa, nggak hanya itu aja. Ya, disalibkan bangkit hari ketiga, ya 40 hari naik ke surga nanti balik, enggak itu aja. Banyak yang diajarkan. Nah, itu yang harus kita mengerti. Ya, kita mengenal pribadinya, kita mengenal hakikat Tuhan. Dan di sini saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara akan menemukan pencerahan yang selama ini tidak pernah dibayangkan. Akan menemukan pencerahan. Jadi pewahyuan firman itu akan mengisi bejana hati kita. Ya. Tapi ini tidak cukup ibadah sebulan, 12 tahun, 2 tahun. Ini harus terus akumulasi. Ya, jangan ada waktu jeda, misalnya jeda sampai 3 bulan, 6 bulan, jangan. Ya, kita tidak ibadah selama COVID ini, tapi kan kita mengadakan streaming, baik live streaming maupun rekaman. Nah, itu mewakili. Dan saya berusaha menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memang akan membawa Bapak Ibu Saudara bertumbuh rohaninya. Ya, saya usahakan seperti itu. Ya, jadi firman itu harus dianggap satu hal yang paling penting yang tidak boleh tidak mengisi bejana hati kita tiap hari. Itu bagikan makanan. Ya, makanan jiwa, nutrisi jiwa itu firman. Nutrisi jiwa itu firman.
Kalau nutrisi jasmani kan makanan seperti yang kita makan sehari-hari, tetapi jiwa kita tuh perlu diberikan makan biar jiwa kita itu sehat. Jiwa kita harus sehat. Ya, kesehatan jiwa itu nanti bisa lihat dari karakter. Wah, orang ini jiwanya nggak sehat, maka ada istilah sakit jiwa, ya kan? Ada istilah sakit jiwa. Dia nggak bisa kontrol dirinya, tidak bisa kontrol dirinya, sakit jiwanya. Yang akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini, ya, dan saya berharap, saya mendoakan supaya setiap saudara-saudara mendengarkan khotbah ini akan membangkitkan rasa lapar dan haus akan firman, yang akhirnya Bapak Ibu Saudara akan menemukan pencerahan, ya, pencerahan yang selama ini tidak pernah Bapak Ibu Saudara bayangkan. Nah, kalau ini terus terakumulasi, nanti Bapak Ibu Saudara menjadi mengerti hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini yang paling dinanti oleh Tuhan, yang paling ditunggu. Ketika orang percaya itu sudah mulai mengerti hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dan selanjutnya orang percaya akan dimotivasi untuk bisa bukan hanya mengerti tapi juga melakukan. Ya, karena ukuran orang diselamatkan itu melakukan kehendak Bapa. Nah, kita katakan bukan orang berseru Tuhan, Tuhan, aku melakukan mukjizat, ya, mengusir setan, bernubuat. Oh, bukan itu. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak. Nah, ini ketika kita terus mengerti kebenaran, kita baru mengerti kehendak, baru mengerti loh. Orang mengerti kehendak belum tentu mampu melakukan, belum tentu. Ya, karena melakukan kehendak Bapa itu ada pertaruhan. Maka tadi kan saya katakan iman itu penurutan akan kehendak. Kamu ngerti kehendak? Nurut nggak kehendak? Belum tentu. Kita ngerti, belum tentu melakukan. Apalagi nggak ngerti, nggak mungkin melakukan. Ya, kenapa Abraham itu dikatakan bapak orang beriman? Karena dia melakukan menuruti kehendak. Suruh nyembelih anaknya, bayangkan, waduh, nggak tanya mau disembelih, nurut. Makanya dikatakan bapak orang beriman. Ya. Jadi ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan itu secara konsisten dan terus api itu ada dalam diri kita. Maksudnya spirit gairah itu ada dalam diri kita untuk mengerti firman itu. Itu luar biasa. Ini berkat Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang pun nggak ada loh punya api untuk mengerti, nggak banyak. Nanti akhirnya kita akan dibawa oleh Tuhan untuk benar-benar kita memahami siapa Tuhan itu dengan lengkap. Coba dilihat dalam pembacaan Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Ayat 15, silakan yang keras. Kolose 1 ayat 15, keutamaan Kristus. Nah, perikopnya keutamaan Kristus, keunggulan, status yang paling tinggi. Ya, silakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Ya. yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesusnya kelihatan, Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ayat ini membawa pengertian pada setiap kita bahwa kita itu tidak mungkin ketemu Allah. Di sini dikatakan gambar Allah yang tidak kelihatan. Kadang-kadang orang
percaya itu kan nggak ngerti nanti bayangan ketemu Allah, tidak akan pernah ketemu. Yang kita ketemu nanti Tuhan Yesus Kristus, ia adalah gambar. Ya udah, kita lihat Tuhan sama dengan kita lihat Allah Bapa. Allah Bapa bertata di terang tak terhampiri, tidak bisa memandang. Ya, yang dikatakan Musa aja nggak kuat memandang cahaya kemuliaan Allah, nggak bisa. Itu menunjukkan yang Allah Bapa itu sosok yang maha mulia, tidak bisa. Ya, jadi nanti ketika orang percaya itu ada di langit baru bumi baru, yang ketemu ya Tuhan Yesus itu, gambar dari Allah yang tidak kelihatan itu, yang sulung. Kita bisa bertemu muka dengan yang mulia Tuhan Yesus. Nah ini yang harus jadi pemahaman kita. Jadi jangan tamat Tuhan Yesus kayaknya meremehkan nanti ketemu Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Yang sulung artinya yang pertama dibangkitkan. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kalau misalnya Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak ada orang siapapun yang akan dibangkitkan. Ya, jadi dikatakan yang sulung itu karena dia kebangkitannya yang utama. Yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari apapun yang diciptakan oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus itu yang utama. Tapi Tuhan Yesus sendiri bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Dia ada dari kekekalan sampai kekekalan. Ya, ada dari kekekalan sampai kekekalan. Itu nanti yang kita itu ketemu muka dengan yang mulia Tuhan Yesus ini. Nah, kalau kita memiliki pemahaman yang lengkap tentang siapa Tuhan, hakikat Tuhan, nanti implikasi dalam hidup kita akan memperlakukan dia dengan benar. Ya, kita akan memperlakukan dia dengan benar. Cara kita berdoa pun benar. Ya, kita menghormati yang mulia Tuhan Yesus. Nanti kita mulai akan tumbuh rasa takut. Ya, rasa takut ilahi akan muncul dalam diri kita, akan muncul takut ilahi, takut yang benar-benar pantas bertakut. Ya, karena Alkitab katakan kepada Dia telah diserahkan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Injil Matius mengatakan demikian. Segala kuasa ada di tanganku baik di surga maupun di bumi. Ya, jadi yang mulia Tuhan Yesus itulah yang nanti akan kita temui. Ya, kita bisa tatap muka. Ya. Nah, tapi selama kita ada di dunia ini kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Harus memiliki pemahaman yang benar. Ya. Dan mestinya orang percaya harus memiliki pemahaman sejauh ini, harus punya pemahaman seperti ini. Ya. Dan akhirnya orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini nanti apa? Mereka akan memperlakukan dia dengan benar. Ya. Orang-orang percaya ini akan memperlakukan dia dengan benar. Ya, ini nanti apa? Implikasinya apa? Diwujudkan dalam apa? Peragaan hidupnya yang dia tidak mau melukai perasaannya. Tidak mau melukai perasaannya. Ya, kita tidak asal menyebut wah Yesus ya. Karena ada kan yang doanya semangat sampai Yesus gitu, rasanya kurang pas ya. Ya itu kan yang mulia Tuhan Yesus, yang mulia Tuhan Yesus, paling enggak Tuhan Yesus. Nah ini kita belajar. Makanya di depan saya katakan, ayo kita bangkitkan lapar dan haus akan firman. Ayo, nanti kalau sudah diisi, ya kita sudah mulai mengerti hakikat Tuhan, kita bisa memperlakukan dia dengan benar, kita tahu seleranya, kita tahu kehendaknya, baru kita dituntut keberanian untuk melakukan kehendak itu. Ya. Kebanyakan orang percaya itu dangkal. Ya, dangkal pemahaman tentang hakikat Tuhan itu dangkal. Sehingga mereka tidak memperlakukan Tuhan dengan pantas.
tidak memperlakukan Tuhan dengan pantas. Ya. Itu bisa dilihat dari apa? Doa-doa yang dinaikkan orang percaya itu kadang-kadang seringkali menunjukkan tidak menghormati Tuhan. Ya, doa-doa yang kita naikkan itu seringkali, nggak selalu seringkali. Ya Tuhan tuh kayak apa yang jadi suruh gitu. Ya, kayak kacung kampret. Tuhan jaga ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Kayaknya itu aja. Apa benar sih doa seperti itu kira-kira? Ya. Apa benar kira-kira doa selalu begitu? Kan kita tahu bahwa sebelum lidahku mengucapkan kata, dia sudah tahu isi hati kita. Kan Alkitab bilang, sebelum lidahku mengucapkan kata, sudah tahu isi hati. Kita duduk atau berdiri dimanapun, dia tahu apa kita duduk atau berdiri, tahu. Ya, tahu. Jadi doa-doa kita pun harus mulai menghormati. Ya, mulai menghormati. Oh, bukan nggak boleh kita mendoakan anak kita, boleh anak kita sukses, Tuhan mohon Engkau menjagai anak. Tapi dibalik doa kita itu yang paling penting itu harus untuk kepentingan Tuhan. Kita mendoakan anak kita sukses kuliah, mendoakan anak kita sukses pekerjaannya, mendoakan anak kita dapat jodoh yang baik. Tapi dibalik itu kita ada tekad, ini nanti kamu harus memuliakan Tuhan ya. Ya, kamu kalau gajinya tinggi, pekerjaan baik, kamu harus memuliakan Tuhan ya. Nah itu harus ada begitu. Jadi di balik doa-doa kita yang seperti itu harus ada tekad seperti itu. Jangan kita mendoakan, tapi hati kecil kita ingin biar kita lebih dikatakan lebih sukses dari keluarga yang lain. Waduh, ini rusak nih. Ini memperalat Tuhan. Saya katakan tidak salah kita mendoakan, tetapi ingat, di balik yang kita doakan semua harus untuk kepentingan Tuhan. Ya kalau saya ini berdoa nih, misalnya berdoa kirimkan jiwa-jiwa baru, tambahkan jiwa, ya nanti untuk kemuliaan Tuhan. Makin banyak yang dukung saya, makin lincah jalan saya, langkah saya. Apalagi berdoa untuk memiliki tempat ibadah permanen. Bukan untuk apa-apa, biar kita lebih mudah. Semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan nanti jemaat banyak ini terus nanti kita membidik, waduh nanti persembahannya apanya, waduh enggak, kurang pas itu. Ya, kurang pas. Ya. Jadi ketika akhirnya Bapak Ibu Saudara ngerti apa yang saya sampaikan sampai saat ini, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang kelihatannya Kristen, tapi kita itu orang termasuk atau bisa dikategorikan orang-orang yang menolak Dia. Nah, ini yang saya takut. Coba lihat di dalam Ibrani 12. Ini inti ya, ini yang memang ini apa? Judul khotbah. Ini adalah proyeksi orang-orang percaya. Ibrani 12 ayat yang ke-25. Ibrani 12 ayat ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Nah, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Coba, jagalah. Ibrani, tulisan Paulus, ya, ada yang mengatakan itu tulisan Paulus, mengatakan jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Kalau penulis Ibrani mengatakan begitu, berarti ada kemungkinan kita itu menolak, benar nggak? Ada kemungkinan Bapak Ibu saya ini menolak, sekalipun kita Kristen, sekalipun kita rajin ibadah, kita ini menolak. Ya. Masalahnya bukan kok diucapkan, oh aku nggak menolak Tuhan. Bukan itu, masalahnya bukan di situ. Ya, menolak Tuhan itu masalahnya bukan di ucapan mulut, tetapi bagaimana hidup nyata kita. Apakah hidup nyata kita ini menunjukkan bahwa kita tidak menolak Tuhan? Nah, ini harus dibuktikan. Oh, ini harus dibuktikan. Ya. Kalau Tuhan mempersoalkan, ya, yang bukankah aku mengusir setan,
melakukan mujizat, bernubuat. Loh, ini saja nggak masuk surga, ini aja aku tidak mengenal. Padahal ini kan jelas orang Kristen ini. Dalam namamu, dalam namamu, dalam namamu. Ini bukan orang di luar Kristen. Ya. Jadi kata menolak, jagalah supaya kamu jangan menolak, itu jangan dikira, oh aku Kristen aku nggak menolak. Bukan itu. Bukan karena kita Kristen terus langsung kita bisa dikatakan kita nggak menolak Tuhan. Enggak gitu. Enggak gitu juga. Ya. Jadi menolak atau tidak menolak, ya, orang percaya dikatakan menolak atau tidak menolak Tuhan itu dilihat dari hidup, peragam hidup nyatanya kita lihat. Dia menuruti keinginan dagingnya, memuaskan keinginan dagingnya, atau dia submit, tunduk menurut kebenaran firman Tuhan. Itu saja. Ya kalau udah begini, saya pasti balik. Saya pasti balik kan? Mau nggak mengampuni? Akan balik lagi. Padahal Alkitab ngomong loh ya, mau nggak ini? Ya memang akhirnya begitu. Dia ngerti kebenaran firman, dia mengerti kehendaknya, tapi nggak mau melakukan. Lah orang ini yang dikatakan menolak. Jagalah supaya kamu jangan menolak. Ya, Roh Kudus sudah dorong, Roh Kudus yang ngomong, ayo kamu sambangi, kamu besuk, kamu kunjungi saudaramu itu, kamu kunjungi. Tapi kita kekeh, enggak mau. Roh Kudus sudah mengingatkan, kita kekeh enggak mau. Itu menolak loh. Kalau Roh Kudus sudah berbicara, kita enggak mau melakukan, menolak. Karena sekali lagi ukurannya melakukan kehendak. Jadi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ya sudah menolak. Ya, jagalah kamu supaya kamu jangan menolak. Lah ini yang menjadi berat. Ya, ini urusannya jadi tidak sederhana, Bapak Ibu. Enggak sederhana. Ya, urusannya jadi enggak sederhana karena nanti Tuhan akan persoalkan detail, secara detail hidup kita yang kita jalani, omongan kita, keputusan-keputusan kita, sikap hati kita, itu akan dipersoalkan. Kita nggak bisa enak-enak aja pokoknya udah ke gereja, mbak persembahan, ikut sangkur, melayani. Enggak. Mudah nanti. Kalau makanya saya selalu coba kita itu selalu ingat di surga nanti ada Paulus, Petrus, Yohanes, Andreas, hamba buangnya dipancung yang disikat. Terus kita harus ingat itu. Itu loh yang layak di surga dipermuliakan. Apakah kita menyamakan dia? Ya kalau kita mau sama dengan dia, mari kita tunjukkan dalam hidup kita. Ya, jadi konsep-konsep yang secara tidak langsung mengatakan bahwa masuk surga itu mudah, itu nggak boleh kita ikuti. Masuk surga itu harus kita yakini, berjuanglah lewat jalan sempit itu. Karena Alkitab memang ngomong berjuanglah. Yang berjuang saja belum tentu masuk, apalagi yang tidak berjuang. Ya. Jadi mari kita tidak menolak Dia yang berfirman, Tuhan tidak menolak. Ya, membuktikannya apa? Peragam hidup kita nyata, lemah lembut kita nyata, sabar kita nampak, murah hati kita nampak. Ya, karena itu semua diperintahkan, itu semua ditekankan oleh Tuhan, apalagi pesan saat-saat terakhir. Ya, saat-saat terakhir dalam Injil Yohanes pasal berapa itu yang terakhir itu pesan terakhir Tuhan itu apa? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Sebelum Tuhan mati di kayu salib itu pesan terakhir, saling mengasihi. Ya, dan itu dibuktikan yang beberapa minggu yang lalu, bahkan saya katakan menyerahkan nyawa demi saudara kita rela menyerahkan nyawa. Bayangkan, bukan hanya mengampuni, bukan hanya masalah ini, menyerahkan nyawa. Artinya apa? Kita rela tidak nyaman demi orang lain. Ya. Jadi sekali lagi jangan merasa kita itu tidak pernah menolak Tuhan, jangan. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyatakan firman Allah di bumi, ya, ini Dia itu Tuhan. Jadi ada orang-orang yang ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah, ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi, ya, itu pun dia tidak luput. Artinya dia menuai apa yang dia tabur.
waktu Tuhan menyampaikan firman di bumi, yang menolak pun itu tidak luput, artinya tidak luput dari hukuman. Apalagi kita saat ini, kalau kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Sekarang Tuhan Yesus dari surga berbicara. Apalagi sekarang. Dulu ketika Tuhan menyampaikan firman di bumi, kan Dia belum ada kuasa, belum diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi, belum diserahkan. Itu diserahkan ketika Tuhan bangkit. Nah, orang yang menolak firman Tuhan ketika Tuhan melayani di bumi aja dihukum, tidak luput dari hukuman. Apalagi sekarang Tuhan memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi betapa kita harus berhati-hati. Ya. Jadi bagaimana kita menjaga, kita mengawasi hidup kita supaya hidup kita yang kita jalan ini tetap berpadanan pada Kristus, pada Injil Kristus. Ya, jangan menolak. Jadi mari setiap malam kita introspeksi. Setiap malam. Apakah sepanjang hari ini hidup kita, peragam hidup kita ada yang melukai hati Tuhan apa enggak? Itu kita persoalkan. Itu kita persoalkan. Jadi akhirnya kalau kita menyadari hal ini, kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa seenak kita menggelar hidup. Tidak bisa. Tidak bisa. Coba Ibrani 12 tadi, ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, stop. Dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang kudus, Yerusalem baru. Nah, ini ucapan ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang memang pantas untuk ada di sana. Nah, inilah yang saya katakan, kita itu diproyeksikan untuk masuk langit baru, bumi baru, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 22-23 ini. Kita itu diproyeksikan ke sana. Ya, saya baca ulang. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang kudus, Yerusalem surgawi, dan pada beribu-ribu malaikat. Jadi kita nanti akan ada di Yerusalem baru bersama beribu malaikat. Ya. Dan kepada beribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung. Jemaat anak-anak sulung. Jemaat anak-anak sulung itu orang-orang saleh. Orang-orang saleh, orang-orang yang dipertaruhkan, orang-orang yang membela pekerjaan Tuhan, yang mereka matinya sangat mengenaskan, termasuk rasul-rasul Tuhan. Kita itu proyeksinya di sana. Jadi kita itu diproyeksikan ke sana. Nah, ini tentu menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah proyeksi kita, ketemu beribu-ribu malaikat. Ya, Yerusalem baru itu, makanya dipersiapkan dari awal. Diawali dari lapar dan haus akan firman, kita mengoresi hidup, jangan sampai hidup kita ini mengesankan menolak Tuhan. Jangan sampai. Karena memang kita diproyeksikan ke sana. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara dan saya ini, ya, dari awal ini memang tidak bisa sambilan Bapak Ibu. Menjalani kekristenan itu tidak bisa sambilan. Artinya tidak bisa berprinsip, kan saya ke gereja, kan persembahan, kan saya jadi pelayan, terus nyaman. Tidak ada. Konsep itu harus dibuang jauh. Ya. Jangan-jangan kehidupan kita itu diteliti diteropong dari kebenaran firman Tuhan. Nanti Tuhan akan katakan, kamu tuh menolak saya. Mana buktinya? Loh, apa yang kamu lakukan bukan yang aku suruh. Udah selesai. Apa yang kamu lakukan bukan yang aku suruh. Kamu melakukan apa yang kamu anggap baik.
Kamu melakukan apa yang kamu senangi, yang buat kamu nyaman, bukan melakukan apa yang aku suruh, yang mungkin itu membuat kamu tidak nyaman. Ya. Ini karena kita memang diproyeksikan bersama beribu-ribu malaikat dan jemaat sulung di Yerusalem baru, itu sasaran ibadah kita ke sana. Ya, jadi nggak sembarangan. Jadi maka ini bukan tidak bisa jadi sambilan. Ya, bukan berarti Bapak Ibu harus jadi waduh, nggak kerja terus jadi apa, enggak. Kita tetap kerja, kita tetap kuliah, jadi ibu rumah tangga yang manis, jadi oma yang manis. Ya, kita jadi. Nah, sambil itu terus kita merenungkan hidup kita sehari-hari. Ya, saya pun juga masih jauh dari sempurna, tapi saya mengerti hal ini. Ya, saya harus hati-hati karena saya juga nggak bisa mengklaim, wah saya nggak menolak, nggak bisa. Ya, saya tidak boleh dengan PD kata, oh saya nggak pernah menolak, tidak bisa. Ya, kita harus bisa menilai diri kita dengan teduh di keheningan malam, ya, di tengah senyapnya malam atau dini hari kita menilai, saya kira-kira saya menolak Tuhan nggak? Tanya diri kita masing-masing. Kalau hari-hari hidup kita kita isi dengan kegiatan-kegiatan itu, nolak nggak? Coba bertanya Tuhan. Tuhan nyuruh nggak kamu seperti itu? Tanya aja. Ya, tanya aja. Ya, maka saya yang mengkhawatirkan, banyak orang merasa aman karena ke gereja terlibat pelayanan, titik. Ya, terus hidupnya merasa tidak menolak, titik. Padahal kalau dikeker, ya, dilihat manusia batinnya belum berkualitas. Ya, belum berkualitas. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara perlu perjuangan, ya. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara ada tekad, ada kerinduan, dan kita lapar dan haus akan firman ada dalam diri kita, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam level yang lebih tinggi. Ingat, proyeksi kita Yerusalem baru. Hidup kita harus hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian selalu untukmu, selalu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku.
sampai ku tua, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapa di surga, kami bersyukur atas lawatanmu. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur ya Bapak, Engkau berbicara pada hamba-Mu, dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat kekal, berkat abadi untuk setiap kami yang mendengarkannya. Meteraikan firman itu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Biarlah setiap pribadi, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini berkomitmen untuk membangkitkan lapar dan haus akan firman, dan itu yang akan menuntun kami untuk kami bisa memahami dengan benar dan lengkap akan hakikat Engkau, dan kami bisa memperlakukan Engkau dengan benar, kami bisa memperagakan hidup dengan benar. Ini yang kami rindukan Tuhan, ini yang kami perjuangkan, karena setiap kami Tuhan Engkau proyeksikan untuk masuk langit baru, bumi baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan setiap kami, biar kami tidak goyah, tapi kami makin kokoh, kami makin tegar menghadapi kesulitan zaman ini. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengarkan ibadah streaming ini, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati anak cucu menantu kami, apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil, karena Engkau yang menyertainya, dan biar ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami semua kesehatan yang sempurna, jauhkan kami dari jangkauan sakit, penyakit apapun, khususnya jauhkan kami dari jangkauan virus corona, dan kiranya damai sejahtera sukacita surgawi hadirkan dalam rumah tangga hamba-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu, pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara untuk membawa bangsa ini Tuhan keluar dari permasalahan yang sulit ini. Hikmat surgawi limpah untuk beliau-beliau ini. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.